Selamat sore. Baik, hari ini adalah pertemuan ketiga kita. Materi untuk pertemuan ketiga adalah tentang berpikir kreatif. Ketika kalian dengar kata kreatif, apa yang paling pertama muncul di pikiran kalian? Nah, pasti kalian berpikir, oh sebelum itu, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengenalkan kreativitas sebagai modal penting seorang wirausahawan. Kemudian menjelaskan hambatan berpikir kreatif yang dapat menghambat progres sebuah usaha, dan terakhir yaitu mengenalkan cara meningkatkan kreativitas dan membebaskan diri kita dari belenggu yang menghambat kreativitas itu tadi. Nah, jadi pengertian kreativitas itu adalah kemampuan untuk memberi suatu gagasan baru dalam pemecahan masalah, atau kreativitas itu juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran yang membantu mencetuskan berbagai gagasan baru yang merupakan salah satu sifat manusia yang dibentuk dari proses pengalaman, sehingga menyebabkan orang tersebut bisa terus memperbaiki dan mengembangkan dirinya. Atau kreativitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membuat sesuatu sistem atau komponen yang baru. Jadi intinya kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, seperti itu. Nah, kemudian kreativitas itu menjadi sangat penting karena wirausaha yang kreatif dapat meluncurkan produk yang belum pernah dibuat di pasar gitu. Jadi ketika kita kreatif, kita bisa menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di pasar. Ketika kita bisa menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di pasar, maka kita akan jadi pemimpin pasar. Kita satu-satunya orang yang menciptakan produk itu. Nah, manfaatnya kita jadi produk kita hanya satu-satunya ada yang di pasar dan belum ada belum ada pesaingnya. Sehingga kan keuntungannya akan lebih banyak ke kita. Terus yang kedua, dengan menjadi orang kreatif, kalian bukanlah seorang peniru gitu. Jadi kalian bukan seorang peniru yang menduplikat produk orang, misalnya buat produk KW-nya baju Bilabong jadi Balibong gitu, dibuat produk KW, atau mereknya pun sama, suatu merek terkenal, tapi diberi nama sama, tapi dengan bahan yang berbeda, kemudian dijual lebih murah, gitu. Itu kan sudah peniru. Atau kalian pernah lihat, mmm, duplikatnya Oreo, biskuit Oreo, ada tuh kemasannya sama, sama-sama warna biru, sangat mirip tapi namanya dirubah jadi Oreo-rio gitu. Jadi kan, mmm plagiat gitu, kalau misalnya orang kreatif dia tidak akan melakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, first mover advantage. Jadi manfaat menjadi, pencipta pertama gitu maksud Ibu. Ketika kalian bisa menciptakan sesuatu produk, kalian akan dapat manfaat produk kalian tuh jadi top of mind di pikiran konsumen. Jadi ketika pertama kali orang disuruh menyebutkan, misalnya nih kalian disuruh menyebut produk kalian itu deterjen, ketika kalian orang yang pertama kali menciptakan, deterjen dengan merek Rinso. Jadi ketika orang disuruh nyebutin, merek deterjen, pasti dia akan bilang Rinso, walaupun dia gunakan merek lain, pasti dia akan nyebutnya Rinso, seperti itu. Jadi, produk kalian ada pertama kali brand yang ada di otak konsumen, atau misalnya air minum dalam kemasan pasti orang akan nyebutnya Aqua, karena memang Aqua itu adalah, produk pertama kali yang menciptakan air minum dalam kemasan. Nah, manfaat yang didapat ketika kalian menjadi first mover advantage, karena kalian lebih dulu memulai menjual produk itu, pasti kalian menguasai sumber daya yang ada. Kemudian, eee, ketika orang belum ada pesaingnya, kalian sudah memperkenalkan produk kalian. Orang-orang pasti akan lebih kenal sama produk kalian. Kalaupun dia mau memilih air minum dalam kemasan, mereka akan lebih cenderung memilih produk kalian. Kemudian karena kalian lebih dulu, kalian yang menciptakan produk itu, kalian sudah tahu nih celah-celahnya apa saja untuk membuat produk itu supaya sukses. Kemudian
bagaimana masalah-masalah yang ada yang harus bisa diatasi nih supaya usaha ini lancar. Nah, kalian kalian sudah menguasai itu semua. Jadi kalaupun ada yang niru kalian, mereka tidak, sulitlah untuk menandingi kalian yang sudah lebih dulu memulai usaha itu, sudah hafal betul permasalahannya yang ada, sudah mengetahui menguasai sumber daya, trik-trik pemasaran, dan produk kalian tuh yang paling penting sudah dikenal banyak orang. Jadi pasti pembeli kalian, konsumen kalian sudah lebih banyak daripada perusahaan pesaing kalian. Kemudian yang keempat, kreativitas ini membuka jalan bagi wirausaha menghadapi persaingan usaha dengan wirausaha lainnya. Jadi dengan kalian kreatif, kalian bisa menghadapi persaingan usaha gitu dengan usaha lainnya. Kalian bisa, misalnya nih kalian sama-sama jualan bakso. Kemudian, aduh apa nih yang harus saya lakukan supaya usaha saya berbeda dari Eee, usaha saya bisa lebih laris dari pesaing saya. Udah banyak ada dagang bakso, gimana caranya supaya orang-orang belinya di saya, bukan di pesaing saya atau di dagang bakso lainnya. Oh, kemudian kalian menciptakan, "Oh, bakso ini aja, bakso kan udah biasa bentuknya bulat, gimana kalau kita buat bentuknya segitiga, bentuk, bentuk jadi bentuk jantung." Kemudian buat bakso tenes yang lebih besar, orang bosan makan yang kecil-kecil, buat jadi bakso tenes. Kemudian, wah, bakso besar itu sulit dimakan, gimana kalau kita buat yang gampang dimakan sama orang? Akhirnya ada yang jualan bakso kerikil, jadi baksonya kecil-kecil tapi banyak, gitu. Dikasih nama bakso kerikil. Kemudian, oh kita buat bakso mercon karena orang suka pedas, jadi ketika dibelah baksonya nanti keluar cabe, sambal, pedes banget gitu. Kemudian ada yang buat bakso larva, bentuknya kayak gunung Merapi, terus di dalamnya ada sambal. Jadi ketika dibelah, baksonya keluar sambal gitu. Orang tertarik, "Wah apa ya bakso larva, bakso gunung Merapi." Kemudian bakso keju, di dalamnya ada keju. Terus buat bakso bakso apa lagi tuh, macam-macam, bakso balung, bakso dengan daging bebalung. Kemudian ada yang buat bakso kepiting. Jadi cangkang kepiting tapi diisi bakso, di luarnya. Kemudian orang tertarik nih buat beli. Terus ada bakso beranak tuh, bakso beranak dalam kubur, gitu. Jadi orang semakin kreatif berusaha membuat apa sih yang baru supaya orang tertarik untuk mencoba. Karena kan sekarang zamannya kalau untuk makanan tuh orang, apa nih yang lagi viral, mereka pengen coba. Jadi kreativitas kita harus terus jalan, ayo kita buat sesuatu hal yang baru supaya usaha kita laris, supaya kita lebih unggul daripada pesaing kita. Nah, terus yang kelima, mampu menghadapi resiko dari usahanya. Itu kita tahu kan ketika kita berusaha, terus usaha kita sukses, pasti akan ada pesaingnya, pasti akan ada orang yang meniru usaha kita. Misalnya ayam goreng tepung gitu. Setelah sukses usaha kita, kita buat ayam goreng tepung, pasti akan ada orang-orang lain yang niru usaha ayam goreng tepung. Terus apa yang bisa buat usaha kita berbeda dari usaha orang lain? Oh, dimodif aja nih ayam gorengnya dimakan dengan sambel. Akhirnya buatlah ayam goreng pakai tepung terus digeprek dengan dimakan dengan sambel. Laris. Kemudian banyak juga orang yang niru, "Ah, apalagi nih yang kreativitas yang harus kita lakukan? Oh, buat sambelnya bervariasi, jangan sambel merah aja." Dibuatlah jadi sambel ijo, sambel matah, sambel dabu-dabu gitu. Pokoknya dikreativitaskan di sambelnya. Terus kemudian, oh orang lagi senang Korea nih, apalagi yang bisa kita lakukan? Oh, dibuatlah ayam gorengnya saus gochujang, saus Korea, supaya orang tertarik terus beli dan kita bisa jadi lebih unggul daripada pesaing kita. Yang keenam, kreativitas itu menghubungkan titik-titik yang terpisah dan terisolasi. Itu jadi dengan kreativitas kita bisa berpikir berbeda dari orang lain. Kadang semakin dewasa itu kita semakin kurang kreatif, sedangkan waktu kecil kalian ingat nggak? Atau bisa lihat di keponakan kalian gitu, ketika masih kecil pasti banyak banyak bertanya, "Ini apa ya? Ini buat apa ya?" Terus kalau kita jawab, dia tanya lagi dari hasil jawaban kita, terus kadang sampai kita kesel sendiri,
cerewet sekali sih gitu. Padahal itu mereka sedang melatih proses berpikirnya, kan mereka penasaran akan suatu hal, tapi ketika kita semakin dewasa, kita udah semakin berkurang melatih kreativitas kita, kita sudah semakin berkurang mempertanyakan suatu hal atau mencoba berpikir eh, di luar box, out of the box gitu. Kita sudah jarang melatih daya kreativitas kita. Misalnya ketika kita dewasa, kita ngelihat pisang, oh ya sudah kalau ada pisang ya dibuat pisang goreng, dibuat kolak, ya gitu aja pasti berpikirnya. Nah, tapi coba berpikir kita melatih daya pikir kreatif kita untuk berpikir, pisang bisa dibuat apa lagi ya? Oh, orang yang kreatif melihat, oh gimana kalau dibuat piscok aja, kulit lumpia, kemudian diisi pisang, kemudian diisi coklat, digoreng. Jadi ketika panas-panas digigit, kulit lumpianya yang garing, kemudian digigit, keluarlah lelehan coklat dan pisang yang sudah digoreng di dalamnya. Atau yang lebih kreatif lagi, berpikir, oh gimana kalau misalnya dilapisi tepung, akhirnya terciptalah pisang molen. Kemudian ada orang yang kreatif lagi berpikir, oh kalau misalnya pisangnya masih dalam kondisi bagus ya bisa lah jadi pisang goreng, tapi kalau misalnya pisangnya sudah terlalu matang, bisa diolah jadi apa lagi nih? Kemudian dia kepikiran membuat, dibuat nugget aja. Akhirnya orang yang jadi banyak yang beli juga jadi usaha tuh nugget pisang, pisang nugget. Terus kemudian yang laris di Bali, kalau kalian pernah nyobain, itu bolu pisang, mereknya Bali Banana. Nah, itu kan dari pisang yang sudah matang dibuat dibuat seperti bolu, akhirnya ditambahin coklat, ditambahin keju, terus jadi oleh-oleh yang paling banyak dibeli orang dari Bali. Karena kan di Bali tuh banyak pisang, nah gitu. Terus banyak wisatawan. Jadi, nah itu ditangkap peluangnya, oh pisang-pisang kematangan ini diapakan ya, diolah jadi apa ya? Kemudian si wirausaha yang kreatif itu dia membuat, oh jadi cake aja nih bisa jadi oleh-oleh. Akhirnya dibuatlah Bali Banana itu produk cake berbahan dasar pisang gitu. Atau juga yang ini. Contoh lain dari kreativitas menghubungkan titik-titik yang terpisah dan terisolasi itu seperti penemunya Tokopedia. Dia membuat satu marketplace di mana orang bisa belanja dari mana saja, jadi tidak perlu keluar pulau. Misalnya kita kan tidak pernah ke Jawa gitu misalnya. Kita kan tidak tahu kalau ada dagang batik itu ada batik Pekalongan, ada batik Jogja, ada batik Bogor, ada batik namanya batik pecah kopi, terus berbagai jenis, motif-motif batik, namanya batik parang, batik apa gitu kan. Kita tidak tahu kalau kita misalnya tidak pernah keluar pulau, kita tidak pernah mengunjungi tempat itu, kita juga tidak tahu ada dagang batik seperti itu. Nah, tapi, si penemu Tokopedia ini karena kreativitasnya dia membuat satu marketplace di mana semua dagang-dagang itu, semua penjual batik itu bisa berjualan di satu tempat dan kita bisa mengaksesnya tanpa harus pergi jauh-jauh ke Jogja, pergi jauh-jauh ke Bogor, atau ke Solo untuk beli batik. Gitu. Jadi, orang bisa belanja dari mana saja dengan lebih mudah dan praktis. Nah itu, kreativitas itu menangkap peluang itu, dia menghubungkan titik-titik yang terpisah dan terisolasi, seperti itu. Coba bayangkan kalau misalnya si penemu Tokopedia-nya itu tidak berpikir menciptakan suatu pasar, satu marketplace yang bisa menampung banyak dagang, orang bisa belanja dari rumah saja, dia tidak memikirkan itu kan kita pasti masih kesulitan untuk belanja, kita masih tidak tahu ada barang bagus di mana yang lebih murah, kita tidak ada banyak pilihan untuk sesuatu hal gitu, atau ya seperti itu. Atau misalnya untuk pesan hotel pun kalau tidak ada yang buat aplikasi Tokopedia, bukan bukan Tokopedia, maksud Ibu Traveloka, tapi di Tokopedia juga sekarang sudah bisa pesan tiket pesawat, tiket hotel. Nah, kemudian
Itu, tapi dulu pelopor pertamanya itu Traveloka kalau untuk pesan hotel, pesan tiket pesawat, terus kemudian ada pesaingnya Pergi-pergi.com, Mister Aladin, kemudian ya banyaklah aplikasi lainnya itu yang menghubungkan itu terinspirasinya dari marketplace. Oh, itu bisa tuh jualan menghubungkan banyak dagang di satu tempat, kenapa kita tidak menghubungkan banyak tiket pesawat maskapai penerbangan di satu tempat, kemudian menghubungkan hotel-hotel di satu tempat, jadi orang bisa tahu mana hotel yang lebih murah sesuai dengan keperluannya, atau mereka menginap di daerah mana, mana hotel yang terdekat, tanpa harus ngecek satu-satu hotelnya gitu. Jadi lebih mudah, kreativitas itu menghubungkan itu, titik-titik yang terpisah itu, memudahkan permasalahan orang lain. Nah, akhirnya ada juga orang kreatif yang, oh kalau bisa dibuat jualan pakaian atau hal lainnya seperti di Tokopedia, bisa digunakan untuk beli pesawat dan, tiket hotel, kenapa tidak bisa jual sayur-sayuran dan buah ya? Nah, akhirnya jadi ada juga aplikasinya yang buat orang itu jualan online-nya, jual tanaman, jualan sayur-sayuran dan buah segar, seperti itu. Jadi itu dari proses kreativitas seseorang berpikir akhirnya bisa menemukan itu solusi untuk permasalahan orang lain. Tapi kalau misalnya kita tidak melatih diri kita untuk berpikir itu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan orang lain dan kita bisa dapat keuntungan dari situ, gitu. Apa ya yang bisa kita lakukan? Nah, setelah kita tahu itu apa kreativitas, apa yang kita dapatkan ketika kita bisa berpikir kreatif, ada hal-hal lain yang juga menghambat kita untuk berpikir kreatif. Itu ada hambatan persepsi, hambatan emosional, hambatan imajinasi, hambatan kultural, hambatan ekspresif, hambatan intelektual, sama hambatan lingkungan. Nah, lebih lanjut dijelaskan satu persatu seperti ini. Hambatan persepsi. Hambatan ini hambatan yang membuat manusia sulit mempersepsikan masalah atau menangkap informasi yang relevan. Jadi beberapa contoh hambatan persepsi yaitu pola pikir yang stereotip itu. Jadi stereotip itu berpikir sesuai hal yang baku seperti kebanyakannya. Misalnya ada orang nih ke, kecelakaan pesawat tapi masih selamat cuman ada di daerah terpencil. Kemudian yang satu-satunya hal yang ada di sebelah dia itu cuman senter. Terus kalau dia berpikir stereotip kan pasti senter ya cuman buat penerangan, jadi dia cuman bisa pakai buat malam, buat jalan-jalan nerangin. Padahal kalau dia berpikir di luar itu tidak tidak secara stereotip, senternya bisa dipakai, bekas wadahnya bisa dipakai minum, kemudian baterainya bisa dipakai untuk buat api, jadi dia bisa masak makanan. Jadi itu bisa bisa untuk banyak hal kalau dia tidak berpikir stereotip atau misalnya, eee, pola pikir stereotip yang berlaku kebanyakan itu misalnya perempuan buat apa sih sekolah tinggi, lebih baik, mmm, eh, ya buat apa sekolah tinggi toh ujung-ujungnya di dapur juga, ngurus anak, ngurus istri, ngurus suami. Nah kalau misalnya dia dari kecil ditanamkan pola stereotip seperti itu, dia juga akan merasa, "Oh iya ya, saya kan perempuan, saya nggak perlu sekolah tinggi, toh ujung-ujungnya saya akan di dapur dan ngurus rumah tangga." Nah, akhirnya itu menjadi penghambat dia untuk dapat kesempatan yang lebih besar untuk sekolah, untuk bisa kalau misalnya pendidikan kita rendah, ya Eee, sudah pastilah ya kesempatan kita tidak mungkin kan bisa ngelamar pekerjaan yang lebih tinggi yang membutuhkan ijazah S1 atau S2 untuk persyaratannya, ketika kita misalnya hanya lulusan SMA itu kan tidak bisa. Nah, berarti kesempatan kita untuk dapat pekerjaan yang lebih besar itu jadi semakin kecil ketika pendidikan kita rendah. Nah itu, jadi itu menghambat kita untuk maju, untuk lebih berkembang, seperti itu. Kemudian
hambatan persepsi lainnya itu membatasi masalah secara berlebihan. Misalnya, ya terlalu berlebihan juga jadinya kita ragu untuk mengambil keputusan. Kemudian terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi. Kalau terlalu sedikit informasi, kita jadi tidak bisa mengambil gambaran besar dari permasalahan itu. Padahal ketika misalnya kita jadi wirausaha, kita kan pasti dihadapkan dengan banyak masalah karena kehidupan wirausaha itu penuh dengan ketidakpastian. Tapi kalau kita terlalu sedikit informasi ketika kita menghadapi suatu masalah, kita jadi kurang kurang data untuk ngambil keputusan yang tepat. Jadi bisa jadi mungkin kita akan mengambil keputusan yang salah. Tapi kalau terlalu banyak data juga, eee, bisa jadi terlalu bias, jadi kita tidak bisa cepat mengambil keputusan. Nah, padahal kita perlu ketika kita menghadapi masalah, mungkin masalah yang urgent gitu, yang harus segera kita ambil keputusannya itu jadi jadi lama berbelit-belit. Nah, itu juga jadi serba salah ya, terlalu banyak informasi salah, terlalu sedikit juga salah, tapi yang paling bermasalah sih, misalnya kalau disuruh pilih nih, terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi, terlalu sedikit itu lebih lebih bermasalah daripada terlalu banyak informasi. Karena ketika kita cuman punya sedikit informasi, kita tuh jadi lebih besar resikonya untuk salah mengambil suatu keputusan daripada punya banyak informasi. Seperti itu misalnya dalam suatu kasus, mmm, kita ditawarin sama teman kita untuk ikut kerja sama, terus habis itu kita percaya nih sama teman kita, "Oh ini investasi yang menguntungkan, ini bisnis yang menguntungkan." Terus kita percaya aja sama teman kita, tanpa cross check terlebih dahulu. Apakah itu benar investasinya, terdaftar nggak di OJK, kemudian valid nggak, mana buktinya, sudah berapa banyak orang yang berhasil, apa beneran mereka berhasil atau tidak. Nah, terus kita karena punya sedikit informasi yang cuman percaya sama teman kita, masa sih teman kita bohongin kita, terus kemudian percaya sama cuman dari sumber, cuman dari katanya dia aja kalau itu bisnis yang bagus, menguntungkan, dan peluang besar gitu, kita langsung percaya. Nah, akhirnya kita bisa jadi tertipu, tapi kalau misalnya kita cari dulu informasi lainnya lagi, oh ini benar nih terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oh berarti ya meyakinkan lah ini bisnisnya. Kemudian, oh iya benar sudah banyak orang yang berhasil, dan orang yang berhasil itu benar-benar berhasil, bukan cuman iklan aja ngomong di media berhasil, tapi ternyata tidak sesuai kenyataan gitu. Oh iya, oke kita baru memutuskan untuk ikut. Tapi kalau misalnya terlalu sedikit informasi tanpa di cross check, itu lebih beresiko untuk kita salah mengambil keputusan. Nah, selanjutnya hambatan emosi. Ini hambatan yang dapat mengganggu kemampuan seseorang memecahkan masalah melalui berbagai cara. Nah, contohnya itu hambatan emosi, yaitu takut mengambil resiko karena kita orangnya terlalu takut mengambil resiko. Kita jadi tidak berani melangkah, tidak banyak mengambil tidak berani mengambil suatu keputusan yang berbeda. Akhirnya, ya udahlah saya jalan yang lurus-lurus aja, kuliah, lulus, cari kerja, sudah cukup gitu. Kita takut menjadi wirausaha karena, terlalu beresiko, nanti bisa gagal, bisa rugi, gitu. Jadi kalian takut mengambil keputusan itu. Kemudian kalian tidak menyukai ketidakpastian. Nah, apalagi tuh takut mengambil resiko, tidak menyukai ketidakpastian. Nah, itu pasti pilihan kalian tidak banyak, kalian pasti hanya suka yang pasti-pasti aja, tidak menyukai tantangan, tidak tidak menyukai sesuatu yang tidak pasti, ya ya iyalah ya, tidak menyukai ketidakpastian. Ya tapi maksudnya kalian tidak berani, mengambil peluang yang lebih besar, tidak berani mencoba sesuatu karena "Ah, ya sudahlah pasti gagal." Padahal kalau kalian belum coba kan mana tahu itu gagal atau berhasil, kan belum dicoba, tuh. Jadi kesempatan kalian untuk maju itu jadi lebih kecil karena kalian tidak berani mengambil resiko dan tidak suka ketidakpastian. Padahal kalau kalian coba kan belum tentu juga gagal, siapa tahu berhasil. Nah,
Kan bisa jadi peluang kalian untuk sukses jadi lebih besar daripada orang yang tidak berani mengambil resiko tadi itu. Kemudian lebih suka menilai daripada menghasilkan gagasan. Nah ini, lebih suka mengkritik ketika orang sudah berhasil menciptakan sesuatu nih. Kalian lebih suka jadi mengambil bagian jadi orang yang mengkritik, "Ah itu jelek, ah itu kan harusnya begini, ah kenapa usaha kayak begitu, ah nggak mungkin laku." Atau misalnya ada teman kalian coba buka usaha, jual apa ya, oh jual keripik dari pepaya. Keripik dari pepaya, "Ah, apa sih keripik dari pepaya, mana ada orang yang suka." Atau biasalah netizen ya gitu yang nyinyir, "Mana ada sih yang suka mau makan keripik dari pepaya, orang pepaya dimakan seger aja baru enak atau dibuat rujak baru enak, kalau kayak gitu mah mana ada yang beli." Gitu. Jadi kalian lebih suka menilai, mengkritik daripada kalian menghasilkan gagasan. Kenapa nggak kalian yang ciptakan? Oh, kalau misalnya kalian kreatif, kenapa kalian nggak ciptakan usaha baru daripada mengkritik, teman kalian yang mencoba untuk bisnis buat keripik dari pepaya itu, kenapa nggak kalian coba? Kalau memang kalian tahu yang bagus, yang disukain sama banyak orang, kenapa nggak coba kalian yang buat, "Oh, saya mau buat keripik dari batang pisang, saya mau buat keripik dari buah naga atau dari kulit buah naga, saya mau buat keripik dari biji nangka," gitu. Kenapa nggak kalian yang memulai gitu, menghasilkan gagasan daripada hanya mengkritik ketika teman kalian mencoba membuat sesuatu. Nah, itu jadi menghambat kalian untuk lebih berkembang, untuk lebih kreatif, kemudian menganggap remeh suatu masalah. Nah, itu juga bisa jadi, mmm, penghambat kalian untuk kreatif, "Ya udahlah ini gampang kok, gampang." Akhirnya kalian mengabaikan hal-hal penting, hal-hal prinsip yang harus diperhatikan gitu. Jadi karena menganggap remeh suatu masalah, jadi kalian tidak prepare gitu. Misalnya, oh jadi wirausaha gampang tinggal jual barang, ada modal, ya bisa gitu. Terus kalian menganggap remeh, ya udah gitu aja gampang. Padahal kan untuk menjadi wirausaha banyak hal yang harus dipikirkan karena ya memang kalau misalnya jadi wirausaha gampang, pasti sudah banyak kan orang yang jualan, kemudian sukses jadi kaya raya. Gitu, tapi buktinya kan, eee, tidak banyak orang yang jadi wirausaha kemudian sukses dan usahanya tambah besar. Ya, tapi bukan berarti tidak mungkin berhasil ya, cuman memang tantangannya itu lebih berat karena banyak hal yang harus dipersiapkan tidak sesimpel hanya jual barang, ada modal, ya sudah laku gitu. Tapi kan harus memikirkan, oh gimana caranya supaya menguntungkan, berapa break even point-nya supaya modal kita ini, bisa balik untung, berapa tahun baru modal yang kita keluarkan ini balik, kita lihat hitung payback period-nya. Kemudian sebelum mulai usaha kalian, buat analisis kelayakan usaha, apakah usaha ini sebenarnya layak nggak sih untuk dilakukan, gitu. Supaya jangan sampai kalian, "Ih, coba aja dulu, kalau nggak berhasil ya sudah," tuh kan akhirnya nanti modal kalian hilang, terus kalian nyesel, "Ah, tuh kan memang saya nggak bakat jadi wirausaha." Padahal kalian tidak mem-prepare sebelum kalian mulai usaha itu banyak hal yang harus kalian persiapkan, gitu. Jadi, lihat ini usaha ini layak nggak sih buat dijalankan. Kemudian kalau saya usaha ini, di mana saya ambil barangnya supaya hasilnya lebih murah. Apa yang harus saya lakukan untuk menekan kos saya, biaya saya, supaya saya bisa, jual barang saya lebih murah dan, jadi orang lebih banyak beli di saya. Atau mungkin kalian mau jual produk, gimana caranya supaya saya jual sedikit aja ndak papa, tapi barang saya, mmm, untungnya banyak per produknya gitu. Misalnya untuk barang-barang mewah itu seperti itu, sedikit tapi orang ngerasa prestis gitu pakai barang kita karena nggak banyak, nggak kembaran sama orang lain, akhirnya ada yang mau beli. Nah, ada barang yang seperti itu, tapi ada juga barang-barang massal yang kalian nggak bisa ngambil untung banyak, ambil untung sedikit-dikit aja tapi jualnya dalam jumlah banyak, kan akhirnya untungnya sama aja dengan yang jual barang sedikit, tapi untungnya besar per barang. Nah gitu. Jadi itu harus dipikirkan, oh kalian ini produknya apa? Sasarannya siapa? Oh saya produknya jual baju bayi.
Sasaran saya itu untuk anak-anak bayi yang baru lahir dari 0 bulan sampai umur 6 bulan, atau dari 0 bulan sampai 1 tahun. Apa nih keperluannya bayi-bayi umur segini? Baju yang seperti apa yang disukain sama ibunya? Karena kan bayinya nggak mungkin kan bisa milih mau pakai baju apa. Pasti yang pilihin itu orang tuanya. Jadi kita lihat, oh selera orang tuanya nih apa ya kira-kira. Oh sukanya baju-baju binatang, baju-baju gambar kartun yang lucu-lucu. Nah, kalian produksi sesuai dengan selera orang-orang tuanya itu. Kalian tahu nih, misalnya sekarang tahun tahun berapa nih? Tahun 2021 yang paling banyak beranak, paling banyak beranak, paling banyak melahirkan itu pasti yang si generasi tahun 90-an yang baru-baru nikah, kemudian bisa punya anak, maksudnya baru menikah, kemudian memiliki anak, itu ya generasi tahun 90-an. Seleranya mereka apa sih generasi tahun 90-an? Oh, mereka sukanya yang seperti ini, gitu. Seleranya tuh ya seperti ini. Jadi misalnya masih masih suka yang baju-baju bunga-bunga, baju gambar binatang, atau kartunnya, oh suka ke Korea-Koreaan, oh jadi kiblatnya ke Korea. Coba lihat baju-baju anak-anak di Korea itu seperti apa. Nah, itu yang kalian produksi sesuai dengan segmentasi pasar kalian. Siapa sih target produk kalian? Karena kalian kan tidak bisa menjual produk yang eh, disukai sama cocok untuk semua kalangan gitu. Jadi kalian fokuskan produk kalian tuh untuk kalangan mana saja sih. Eee, oh saya buat baju bayi tadi itu, usianya 0 sampai 1 tahun. Kemudian baju saya ini targetnya untuk orang tua kelas menengah yang penghasilannya itu kelas menengah ke atas. Jadi bajunya dari bahan yang lebih bagus, lebih lembut, dan harganya sedikit mahal. Tapi kalau misalnya target kalian buat orang-orang yang, oh misalnya kalian tadi buat produk yang itu tuh tadi, yang harganya untuk menengah ke atas dengan bahan yang halus, kalian tawarkan ke orang-orang yang pendapatannya, menengah ke bawah, pasti mereka tidak mau beli, karena pola pikir mereka, "Udahlah bayi bayi begini aja dipakein baju mahal-mahal, toh juga mereka nggak tahu, oh kualitas bajunya." Jadi, kalau yang buat penghasilannya menengah ke bawah, pasti belinya baju yang lusinan, yang nggak papalah, kualitasnya biasa-biasa tapi murah dapat banyak, nah gitu. Terus kalau kalian tawarkan baju yang kualitas kalian tadi untuk menengah ke atas ke orang yang penghasilan menengah ke bawah, pasti dia tidak mau beli. Jadi, eee, misalnya kalau kalian buat produk atau kalian jualan sesuatu barang, terus ditolak sama orang yang kalian tawarin itu, ya jangan berkecil hati, mungkin memang bukan produk kalian tuh bukan buat mereka, sasarannya tuh bukan mereka gitu. Jadi bukan berarti barang kalian yang kalian jual jelek, tapi kalian cuman salah menawarkan. Itu bukan segmen dari produk kalian, bukan bukan mereka target dari produk kalian, bukan orang-orang yang menengah ke bawah itu, karena mereka, pasarnya ya buat baju-baju yang tadi itu, yang bahannya murah dapat banyak, kalau disuruh beli baju yang mahal mereka ya tidak maulah gitu kan. Jadi jangan nawarin baju mahal ke mereka, karena tidak mau, terus kemudian misalnya kalian tawarin baju baju yang tadi itu yang bahannya agak kasar dan, kualitasnya begitu ya, kualitasnya dengan bahan yang kasar, tapi murah ke orang yang penghasilannya menengah ke atas, mungkin mereka juga ndak mau karena mereka khawatir gitu anaknya nggak nyaman kan dengan baju yang bahannya kasar. Menurut mereka, anak itu harus nyaman dengan pakaian yang bahannya halus. Jadi mereka pasti juga tidak mau beli baju yang kasar tadi itu, walaupun harganya murah. Jadi setiap produk itu ada segmennya sendiri, gitu. Jadi ketika kalian jualan produk terus ada yang nolak, ya berarti memang bukan dia pasarnya kalian. Kemudian tergesa-gesa dalam menyelesaikan permasalahan itu juga beresiko kalian bisa salah mengambil keputusan. Jadi jangan pernah dengar kan, jangan mengambil keputusan ketika sedang emosi, sedang marah, sedang sedih, atau terlalu gembira juga jadinya kalian
tidak rasional mengambil keputusan. Mungkin mungkin itu akan jadi keputusan yang kalian sesali. Jadi, jangan pernah mengambil keputusan ketika kalian sedang, emosi. Jadi jangan tergesa-gesa, coba dipikirkan dulu dengan tenang, baru ambil keputusan. Nah, ini kemudian selanjutnya hambatan kultural. Ini hambatan yang dapat menjangkiti seseorang bila ia dihadapkan pada seperangkat pola kultural di lingkungannya. Kemudian ada hambatan lingkungan, itu hambatan kultural yang lebih luas. Ini juga ada hambatan intelektual. Ini hambatan yang disebabkan oleh sikap mental yang tidak efisien atau keengganan untuk menggunakan pendekatan baru. Contohnya itu karena terlalu mengandalkan logika, kemudian enggan mengandalkan intuisi, atau merasa terlalu pintar, jadi udahlah nggak usah cari informasi lain lagi, toh saya kan pintar, pasti keputusan yang saya buat bener gitu. Itu bisa jadi eh, menghambat kalian untuk menjadi kreatif. Nah, ini selanjutnya, hambatan kreativitas dan faktor pendorongnya. Jadi, penghambat kreativitas ada sikap negatif, kemudian faktor pendorong kreativitasnya bisa dengan bersikap lebih positif. Kemudian, kadang juga orang yang terlalu taat aturan itu bisa jadi menghambat dia untuk kreatif. Kadang ya, jadi misalnya untuk sesuatu yang benar, itu misalnya dikasih tugas harus selesai tepat waktu. Terus, si orang yang taat aturan ini ya kerjain ya sesuai sesuai caranya aja, dia baca satu-satu, misalnya disuruh ringkas baca satu-satu, terus kemudian dia ringkas seperti biasa gitu. Tapi kalau misalnya ada yang, suka melanggar aturan, biasanya dia lebih kreatif, "Ah, ngapain susah-susah dibaca buku satu-satu, baca aja resume yang ada di belakang bukunya, itu kan sudah ngerangkum." Itu yang mereka salin, toh kerjanya jadi lebih cepat. Nah, biasanya yang bandel-bandel suka melanggar aturan itu kadang dia suka berpikir, mmm, berpikir lebih kreatif gitu. Atau misalnya ada orang yang males, biasanya orang males itu dia jadi lebih kreatif gimana caranya supaya kalau orang rajin kan misalnya disuruh kerja, "Sapu sapu rumah ini ya." Si orang yang taat aturan dia sapu benar-benar, dia rajin, dia sapu. Tapi kalau orang yang malas, "Aduh gimana ya caranya supaya saya nggak perlu nyapu setiap hari?" Terus akhirnya dia nyiptain robot, robot yang buat nyapu-nyapu sama ngepel. Nah, itu kan ada manfaatnya tuh jadi orang malas, karena nggak mau nyapu ngepel setiap hari, dia akhirnya ciptain robot buat nyapu sama ngepel. Terus akhirnya banyak orang yang beli. Coba kalian lihat ya, ada banyak tuh sekarang orang yang jual robot untuk nyapu sama ngepel, jadi biar nggak perlu nyapu dan ngepel setiap hari. Itu kan pasti pikiran dari orang yang ya yang tadi itu yang males itu, dia akhirnya jadi lebih kreatif. Nah itu, dan ini banyak contoh lainnya lagi, hambatan kreativitas dan pendorongnya. Nah, selanjutnya berpikir kreatif itu perlu melihat dengan sudut pandang baru. Kemudian menemukan hubungan yang baru dan membentuk kombinasi yang baru. Nah, contohnya kalau melihat dengan sudut pandang baru itu, sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tapi yang kita ubah itu adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir positif. Misalnya, memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukannya kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berat gitu. Jadi dengan melihat sudut pandang baru kita bisa melihat sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya ada orang yang gagal terus-terus merenung kegagalannya, akhirnya ya terus hidup di masa lalu, terus ya apa manfaatnya kalau merenungi kegagalan terus, ya nggak ada yang berubah, tidak bisa merubah keadaan. Gimana kalau misalnya dirubah pandangannya, "Oh ya, saya gagal sekarang, terus apa yang bisa saya pelajari dari kegagalan ini supaya saya tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau saya ketemu masalah yang sama, saya tidak akan mengulanginya itu lagi." Gitu. Terus akhirnya kan
oh hidupnya juga jadi lebih enak karena sudah ndak beban, ndak nyalahin diri sendiri terus bisa melihat peluang baru lagi yang lain ke depannya. Jadi bisa lebih maju, seperti itu. Kemudian, ini teknik, mmm, untuk membuat kita jadi kreatif, itu bisa dengan caranya create, CREATE. Jadi C-nya itu combinasi baru gitu, membuat kombinasi baru, mmm, menggabungkan beberapa hal dengan fungsi berbeda jadi satu hal. Misalnya kayak kalian menggabungkan dulu kan ada tahu kan pensil, terus ada senternya, gitu. Jadi cuman menggabungkan 2 hal itu aja buat pensil yang ada senternya, jadi bisa lebih nyala. Jadi nanti kalau misalnya sambil nulis terus tiba-tiba mati lampu, bisa tuh kelihatan tulisannya, nah gitu. Itu kan kreatif, jadi orang pada mau beli itu dulu pulpen yang bisa nyala ada senternya. Padahal mah kalau pulpen ditaruhin senter gitu kan nggak bisa dipakai lama ya, cuman orang jadi ngerasa itu, "Oh ini berguna kok." Jadi terus harganya murah juga, lumayan lah buat nyala-nyala gitu, orang pada beli. Atau misalnya kalian, mmm, menggabungkan, satu alat yang buat nilpon, bisa pakai buat main game, bisa pakai foto, bisa pakai, buka Word, bisa pakai ngetik, nah itu jadinya handphone. Nah, itu kan orang jadi beli, "Oh iya ya, ini bagus bagus sekali alatnya." Dulu orang, kalau mau foto ya pakai kamera, terus kalau nilpon ya pakai telepon. Tapi kalian coba gabungkan itu, handphone yang bisa nilpon, tapi bisa juga buat foto. Akhirnya kalian menggeser menggeser fungsi orang dulu ke mana-mana nenteng kamera besar-besar, tapi sekarang cukup dengan handphone sudah bisa buat foto, bisa bisa buat video. Nah, kayak gitu, itu kan jadi kreatif. Coba coba pikirkan lagi, hal-hal apa yang benda-benda apa di sekeliling kalian yang bisa kalian gabungkan, itu jadi satu benda. Terus kemudian, mmm, R-nya itu random, jadi acak gitu, menggunakan input yang acak ya, apa aja ya yang bisa, sembarang aja gitu pikir, coba untuk melatih kreativitas kalian. Kemudian membuat eliminasi. Nah, setelah ada banyak hal-hal yang kalian pikirkan, "Oh, mungkin ini bisa dibuat sesuatu nih." Kalian tulis 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 tulis, terus setelah itu kalian eliminasi, kayaknya ini, nggak mungkin deh, terlalu mustahil, coret 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 gitu sampai kalian menemukan, "Oh yang ini nih bisa dijalankan, modalnya ada, kemudian kayaknya, kalau dijual pasarnya ada." Tuh. Terus selanjutnya menggunakan alternatif, "Oh kalau misalnya ini nggak bisa, bagaimana kalau yang ini? Kalau usaha yang ini gagal, alternatifnya apa ya? Kalau misalnya pandemi seperti sekarang, nggak bisa jualan langsung, oh bisa jualan online, alternatifnya apa?" Gitu. Coba berpikir, melatih kreativitas kalian. Terus yang terakhir itu mencoba cara berpikir terbalik, gitu. Kalau misalnya orang mikirnya yang, lurus-lurus aja, ya sendok sendok ya buat makan, gitu. Coba, "Oh bisa dipakai apa lagi ya sendok ini? Oh bisa dipakai sulap," gitu. Atau ya coba berpikir sesuatu yang berbeda lah gitu dari orang lain. Kalau orang kebanyakan berpikir, eee, pisang cuman tadi yang cuman pakai cuman bisa dibuat pisang goreng sama kolak, kalian coba berpikir, "Oh apalagi nih pisang bisa dibuat apa? Oh kalau orang cuman berpikir pisang cuman bisa dimanfaatkan itu cuman bisa dimanfaatkan tuh isinya saja." Kalian berpikir, "Oh kulitnya yang dibuang ini ternyata bisa dimanfaatkan, bisa jadi pupuk organik, bisa jadi masker wajah." Nah, seperti itu. Ini kasus ekstrim itu maksudnya sesuatu yang, berbeda sekali eee, apa yang bisa dimanfaatkan kalau kasus ekstrim terjadi. Misalnya kebakaran, kalau orang ada kebakaran pada saat situasi darurat, pasti pikirnya, "Oh siram air," tapi ternyata
dengan disiram air itu tidak langsung cepat padam dibandingkan dengan dry ash. Yang tahu kan kalian yang tabung gas warna merah itu yang gas buat memadamkan api. Nah, lebih cepat tuh dengan itu gitu. Jadi, oh untuk kasus ekstrim apa ya yang bisa lebih cepat memadamkan api? Apa solusinya gitu? Coba dilatih untuk berpikir kreatif. Nah, ini teknik visual thinking gitu. Bisa juga melatih kreativitas dengan ini, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ketika kalian melihat um, orang nelpon dengan telepon umum dulu gitu, terus apa ya yang, oh saya bisa tiru, saya bisa meniru, ini alat komunikasi yang memudahkan orang untuk berkomunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kalian modifikasi apa nih bisa jadinya? Oh bisa jadi telepon genggam, atau kayak tadi, ada yang menciptakan marketplace Tokopedia, kalian amati, oh gimana sih sistem kerjanya Tokopedia ini? Oh dia mengumpulkan banyak dagang di satu tempat, kemudian gimana cara buat orang supaya percaya uangnya tidak hilang, dicuri, karena kan biasanya ketakutan orang belanja online itu takut ditipu. Oh, jadinya buat orang supaya percaya, uangnya akan baru ditransfer ke penjualnya kalau misalnya barangnya sudah diterima sama yang beli. Jadi rekening yang ditransfernya itu ke si rekening Tokopedia-nya, bukan ke rekening dagangnya. Ketika kita sudah klik, si pembeli sudah klik oke, baru uangnya ditransfer. Kemudian, oh bagus nih buat untuk jualan baju-baju gitu. Terus kalian modifikasi apa ya yang bisa saya lakukan dengan konsep yang sama, tapi saya bisa dapat untung dari situ. Oh, gimana kalau saya modifikasi jadi sistemnya sama seperti Tokopedia, orang bisa jualan dari mana saja, kemudian orang tidak perlu khawatir ditipu, tapi untuk produk yang berbeda. Oh, saya mau jual sayuran, buah segar dari para petani, gitu. Jadi orang-orang di kota bisa beli buah segar dari para petani di desa tanpa perlu ke desa, atau tanpa perlu keluar rumah, mereka bisa memperoleh sayuran segar dan buah segar setiap hari gitu. Jadi kalian gitu amati, tiru, dan modifikasi. Modifikasinya di bagian itu kalian gunakan prinsip dan konsep yang sama tapi untuk produk yang berbeda. Kemudian pemikir kreatif itu dia selalu bertanya, shape, oh bentuknya tuh seperti apa ya? Kalau saya mau buat sesuatu, bentuknya seperti apa? Misalnya yang tadi dagang bakso, kemudian saya mau jual bakso, bakso seperti apa ya bentuknya? Kalau bulat aja bosan ah, orang sudah biasa makan bakso bulat, oh saya mau buat yang bentuk jantung-jantung gitu, buat biar orang-orang jadi unik. Kemudian, warna baksonya apa? Ah, kalau bakso warna kayak daging biasa bosan ah, saya buat warna-warni. Coba saya buat warna-warni, kemudian gunanya untuk apa? Oh, selain buat orang supaya kenyang, orang pergi makan itu buat apa sih lagi? Buat nongkrong, buat foto-foto. Oh, gimana kalau saya buat tempat makan saya itu jadi tempat yang instagramable gitu. Jadi orang bisa betah ngobrol lama-lama di sana, bisa betah fotoan lama-lama di sana, gitu. Dengan saya buat tempat saya nggak cuma tempat makan kayak warung biasa orang makan terus pergi, tapi saya mau buat usaha saya tuh berbeda. Jadi tempat yang orang senang menghabiskan waktu berlama-lama di sana buat foto-foto, terus nanti kalau misalnya dia udah lama-lama foto-foto kan dia lapar lagi tuh. Pasti dia belanja, gitu. Atau kita kasih bonus permainan-permainan apa sih yang lagi ngetren di anak-anak muda, gitu. Kalian kasih di tempat makan kalian boleh mainkan permainan itu. Nanti kan tambah lama dia main di situ, jadi lapar tuh, belanja lagi, makan lagi. Atau kalian kasih free WiFi. Orang-orang jadi suka nongkrong, ngerjain tugas lama di sana. Nanti lama dia ngerjain tugas kan dia lapar lagi, dia makan lagi, belanja lagi, pemasukan buat kalian, nah gitu. Yang tadi materialnya apa nih? Terus part-nya, bagiannya apa? Kalau misalnya kalian mau buat suatu, benda, misalnya handphone, oh kalian mau buat materialnya dari apa? Dari plastik kah, dari besi, atau dari aluminium, atau dari bambu gitu ya, misalnya misalnya bisa buat handphone yang casing-nya dari bambu, itu oh supaya lebih ramah lingkungan dari bambu aja Mas saya mau ciptakan handphone gitu.
Kemudian ukurannya seberapa ya? Oh, yang gampang digenggam orang namanya juga handphone gitu kan, telepon genggam. Jadi yang gampang digenggam orang, jangan buat handphone yang besar-besar, nggak bisa digenggam orang gitu. Jadi perhatikan itu. Jadi pemikir kreatif selalu bertanya, bentuknya seperti apa, warnanya, kegunaannya, materialnya dari apa, part-nya seperti apa, kemudian ukurannya mau dibuat seperti apa, seperti itu. Kemudian ini, beberapa contoh penemuan kreatif. Ini ada buah semangka, kan semangka bosen ya, bentuknya bulat aja. Nah, terus ini yang kreatif gimana sih supaya buat orang tertarik beli semangka? Kadang kan kalau bentuknya bulat, sering ngeglinding, susah ditaruh di meja. Nah, kalau segi empat gini kan nggak ngeglinding-gelinding, terus dipotong pun gampang, baginya gampang karena sudah persegi daripada lingkaran. Jadinya dibuatlah semangka kotak gini. Kalian tahu kan, pernah pernah lihat nggak gimana caranya dia buat supaya, semangkanya jadi kotak? Nah, coba tuh kalian cari tuh, googling gimana sih caranya dia bisa buat semangka dari kotak kalau kalian penasaran. Kemudian ini, di negara yang, eee, bukan negara khatulistiwa seperti Indonesia yang sepanjang tahun ada matahari bersinar, mereka tuh sulit buat nanam padi karena kadang ada musim salju, jadi susah buat nanam padi. Nah, akhirnya ini penemuannya di Jepang itu dia nanam padi di ruangan, kemudian dikasih lampu-lampu untuk gantikan sinar matahari. Jadi mereka tetap bisa beras, produksi beras dengan nanam padi di dalam ruangan. Kreatif kan? Nah, kemudian ini dari akar kayu, daripada dibuang, akhirnya dilukis nih, biasanya di Bali banyak nih. Kreatif-kreatif orang yang suka mahat-mahat gitu, akhirnya kan jadi karya seni sebagus ini dari akar pohon yang dibuang. Kalau misalnya buat mebel kan yang dipakai batangnya aja, akarnya tidak dipakai. Nah, ini dimanfaatkanlah akarnya sama orang-orang kreatif jadi karya seni yang bernilai tinggi. Kemudian ini juga ada kaca tiup, ini namanya kaca tiup. Kalau kaca kan biasanya buat akuarium ya bentuknya bulat begitu aja. Nah, tapi ini kreativitas kan, oh unik juga ya kalau dibuat kacanya melengkung-melengkung gini, akhirnya jadi banyak orang yang beli, karena bentuknya, oh iya ya unik juga, gitu. Coba kalian latih, kalian bisa membuat suatu penemuan kreativitas apa nih yang bermanfaat? Ada apa nih di lingkungan kalian yang bisa kalian, eee, buat sesuatu hal yang bisa kalian menghasilkan uang buat kalian gitu. Kayak ini misalnya, kan ada yang bilang tidak boleh meniup makanan yang panas gitu. Oh, jadi dia nyiptain ini, sumpit langsung ada kipasnya, jadi dia nggak perlu niup, tapi dikipasin makannya nanti langsung dingin, baru diangkat dingin, dia nggak perlu niup makanannya. Kemudian mipil jagung, makan waktu, oh dia ciptain alat buat pipil jagung begini, biar langsung sekali jalan sret, langsung bersih jagungnya, bisa dapat jagung pipil. Terus ini alat yang buat telur ceplok, kalau telur ceploknya bulat aja bosen nih. Kirain gimana kalau dicetak terus dibuat bentuk bunga gini, anak-anak biasanya suka gitu, jadi lebih lucu nih buat dimakan gitu kan. Jadi lebih kreatif, terus akhirnya banyak orang juga yang beli. Selanjutnya ini burger, roti burger kan biasanya warnanya coklat. Terus ini ada yang jual, rotinya hitam dicampur arang, karena katanya arang bagus untuk kesehatan, dibuatlah burger hitam. Terus nanti ada yang juga, kalian pernah di Lombok, Ibu belum belum pernah deh lihat, tapi di Bali sudah ada gitu yang jual burger nasi, burgusi, kalian tahu burger dari nasi. Jadi, bukan rotinya, patty-nya itu bukan dari roti tapi dari nasi. Karena kan orang Indonesia suka makan nasi. Nah, dia buatlah usaha itu, burger nasi, atau patty-nya diganti jadi warna.
hitam, kalau atau ada yang buat patty-nya jadi warna-warni, jadi warna rotinya itu jadi warna pink, jadi warna macam-macam, akhirnya dibeli. Terus kalau misalnya ini terang bulan, kalau yang ukuran besar itu kan cuman satu rasa, makan satu bosen kan kalau misalnya ukurannya harus kita beli terang bulan ukurannya besar, tapi cuma dapat satu rasa. Nah, ini gimana kalau dibuat kecil-kecil jadi makannya bisa banyak rasa, beda-beda setiap gigitan, nah gitu. Jadi cuman dimodifikasi dari bentuk ukuran aja bisa jadi peluang usaha, atau diganti warna rotinya diganti sama nasi juga bisa jadi peluang usaha. Rotinya diganti warna bisa jadi peluang usaha. Nah, itu coba pikiran kreatif apa nih lagi yang bisa saya temukan? Ini memanfaatkan pick up, biasanya kan pick up buat ngangkut barang. Nah, tapi ini dimodif jadi pick up untuk jualan. Nah, itu kan banyak kan sekarang mobil-mobil yang jualan food truck. Kalau ya di luar negeri itu ada namanya food truck, di Jakarta kayaknya juga sudah banyak, di Bali juga sudah ada, di Lombok dengan kearifan lokal itu diubah jadi pick up. Pick up-nya yang dipakai jualan seperti ini, jualan tahu bulat, digoreng dadakan 500-an, nah gitu. Eee, Pakai jualan keliling, jualan tahu, atau kalau di Lombok Ibu sering lihat jualan kelontong pakai mobil pick up, terus ada juga dagang bakso pakai pick up buat keliling, terus di sepanjang jalan Majapahit itu juga kayaknya banyak deh yang pakai mobil-mobil untuk jualan makanan, jualan baju. Jadi kan udah nggak perlu lagi sewa tempat, terus nanti di mana ada keramaian bisa pindah pakai mobilnya, gitu. Kalau dulu sewa toko, tunggu orang datang. Nah, kalau sekarang, kalau sudah mobilnya aja yang pindah, nanti di mana ada orang rame, kalian jualan di situ. Jadi kalian yang mendekati pembeli, bukan nunggu pembeli datang. Nah, gitu kan, jadi lebih kreatif gitu, kepikiran aja, oh daripada nunggu di toko, gimana caranya supaya narik orang datang, kenapa nggak saya aja yang datengin pembelinya. Apalagi di saat pandemi gini kan orang-orang pada di rumah aja, jadi banyak dagang keliling kan, di komplek-komplek perumahan, jadi orang bisa belanja apa aja, ada tukang bakso lewat, beli, tukang tukang apa ya, tukang tahu, dagang tahu lewat, dagang sayur lewat, juga keliling, gitu. Jadi mereka yang akhirnya mendekatkan diri ke pembeli daripada nunggu pembelinya datang ya sepi, nggak ada, nggak karena pandemi begini kan jarang orang keluar rumah. Nah itu, dipikir, "Oh apa nih cara kreatif supaya bisa tetap jalan usaha ini, supaya tetap ada orang yang belanja." Kemudian ini nih, tidak ada sandal, botol pun jadi. Tuh jadi, daripada sandalnya rusak nih, kenapa nggak ada botol botol air minum kemasan nganggur dijadiin sendal aja, gitu kan. Bisa jadi alas kaki. Kemudian ini yang ojek online, kalau dulu kan, eee, orang ke mana-mana susah cari tumpangan gitu buat yang nganter. Ada sih tukang ojek, tapi kadang tukang ojek itu susah kita buat tahu harganya dari tempat kita sampai ke tujuan itu berapa harga pastinya, karena tukang ojek suka naikin-naikin harga. Jadi kita nggak tahu berapa harga pastinya, tapi kalau dengan Gojek dengan aplikasi kita tahu berapa fix harga yang harus kita bayar. Kemudian kalau dulu orang pergi beli makanan, nitip ke temennya, gitu. Jadi kadang temennya kesel, "Ih kenapa sih saya dititipin terus," gitu, beli makanan. Nah kalau sekarang udah ada ojek online, nggak perlu nitip temen, gitu, nggak perlu ngerasa nggak enakan ke temen atau nggak perlu ngerepotin temen, gitu. Bisa pakai tukang ojek, kalian bisa dapat makanan apa yang kalian mau, duduk manis di rumah, eee kalian udah dapat makanan yang kalian mau, atau yang paling berasa sih, kalau dulu itu sakit, kalian di rumah aja seorang diri pasti kalian akan kerepotan buat buat dapat makanan, karena kan kalian lagi kondisinya sakit, terus di rumah sendiri.
susah beli makanan, terus mau keluar beli obat itu tidak ada tenaga. Nah, tapi dengan adanya Gojek ini benar-benar penyelamat buat orang-orang yang hidup sendiri gitu. Mereka bisa nyuruh tukang ojeknya ini buat beliin obat, buat bawain makanan gitu kan. Jadi benar-benar penyelamat buat orang-orang yang seperti itu yang hidup sendiri terus dalam kondisi sakit. Ini nih Gojek ini benar-benar penemuan yang memudahkan hidup banyak orang gitu. Dengan kelebihan-kelebihannya, terus apalagi sekarang sudah berinovasi lagi ada Go Massage, buat orang yang pengen dipijat, bisa pesen tukang pijet online buat datang ke rumahnya. Kemudian ada juga Go Clean, eee, males bersih-bersih di rumah, nggak ada waktu, panggil tukangnya buat ke rumah bersih-bersih, gitu. Terus apalagi tuh, GoCar, hujan, nggak mau kehujanan naik motor, panggil mobil, pakai GoCar gitu kan. Jadi benar-benar penemuan yang kreatif. Atau misalnya mau dekor rumah tapi males, nggak ada tenaga, ada Godek, Godekor. Tapi belum ada sih Godek ya, si Gojek ini nggak ada buat Godek. Mungkin kalian bisa buat usaha Godekor gitu, jadi namanya jadi Godek? Hmm, janganlah ya, nanti dikiranya apa gitu. Selanjutnya ini juga oh pakai payung masih kebasahan supaya supaya ke supaya hujan pakai payung tapi baju kita nggak basah, dia akhirnya menciptakan ini, dikasih tirai supaya nggak basah. Terus nih buat yang tidur sendirian tuh, diciptakanlah bantal ini biar ada ngerasa ada yang peluk gitu pas tidur. Tuh jadi saking kreatifnya dia ciptakan ini. Nah selanjutnya, salah satu contohnya itu ada perusahaan teh botol. Jadi ketika Sosro dalam tahun 1973 itu mulai usaha rumah tangga teh botol, semua orang tuh mencibir. Orang-orang cibir, "Mana ada sih yang laku, semua orang di rumah bisa nyeduh teh, kok kenapa harus buat teh dalam botol dijual? Emang ada yang beli?" Mhm, maaf. Nah kemudian tapi sekarang teh botol itu adalah minuman modern pertama hasil karya asli Indonesia dan Buk dan jadi banyak orang yang konsumsi gitu dulu. Banyak akhirnya orang yang mau minum dengan slogannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro gitu. Jadi itu tertanam di pikiran orang kalau minum teh ya teh botol, karena ini teh botol yang, minuman dalam kemasan pertama yang ada di Indonesia. Walaupun pada akhirnya sekarang teh botolnya sudah berinovasi karena kan botol kaca itu ribet, harus ngembaliin botolnya, akhirnya sekarang namanya tetap teh botol, tapi walaupun kemasannya kotak, di karton, tapi dia benar-benar minuman pertama dalam kemasan di Indonesia yang juga membuat jalan masuk Aqua ke dunia bisnis, itu dirintis oleh teh botol. Karena setelah awalnya ada teh botol tahun 1973, baru tahun 1980 itu ada air minum dalam kemasan yang dijual. Nah ini penjelasannya nih. Jadi pada awal tahun 1980-an ada seorang mantan pegawai PT Pertamina yang melihat banyak orang asing itu tidak berani minum air di keran hotel-hotel di Indonesia atau dari keran-keran yang ada di Indonesia. Padahal di luar negeri air keran bisa langsung diminum. Mereka merasa air kita tidak higienis dan mengandung banyak banyak bakteri yang mematikan. Jadi orang tuh zaman dulu minum air direbus Direbus dulu sampai mendidih baru diminum. Nah, setelah dia pensiun, si Bapak Tirto Utomo ini segera membangun usaha air yang layak diminum dalam kemasan. Jadi orang nggak perlu rebus-rebus lagi air, bisa langsung minum air yang di dalam botol itu. Sasaran awalnya adalah orang-orang asing yang berkunjung ke Indonesia, kemudian air minum dalam kemasan terbesar di Indonesia yaitu kemudian air minum dalam kemasan itu dikenal dengan merek air minum dalam kemasan Aqua.
Nah, jadi dengan kreativitasnya dia berhasil membuat peluang usaha, berhasil menciptakan produknya sendiri, dan air minum Aqua ini jadi air minum dalam kemasan pertama dan dengan perusahaan terbesar di Indonesia, dan bisa menggantikan ceret-ceret yang ada di rumah-rumah. Kalau dulu orang-orang minum, kalian masih ngerasain nggak ya ada minum namanya kendi maling, tahu nggak? Yang kendi dari tanah liat, bolong bawahnya terus diisi air, dibalikin dibalikin botolnya tapi airnya nggak tumpah. Nah itu didiemin di luar rumah, terus besoknya diminum airnya jadi air dingin, seperti itu. Mungkin 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 kalian belum setelah kalian lahir kayaknya belum ada itu deh. Eh, sudah tidak ada itu gitu. Jadi kalau pas zaman ibu, itu masih ada. Mmm, nah itu tadi, si Aqua ini jadi perintis air minum dalam kemasan pertama. Jadi kalaupun orang dibilang mau minum air apa, Aqua pasti bilangnya, walaupun dia minumnya Narmada, walaupun dia minumnya air netral gitu, tapi dia bilangnya Aqua. Dan Aqua memang sudah perusahaan besar, jadi kalau orang, yang mungkin kelasnya menengah ke atas, dia kalau cari air minum pasti pilihnya Aqua. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya tips meningkatkan kreativitas, yang pertama tadi, kenali hambatan kreativitas kalian. Misalnya kalian hambatannya persepsi. Oh, kalian coba, apa sih solusinya untuk menghadapi hambatan persepsi ini? Kalau misalnya kalian hambatannya emosi, apa yang harus saya lakukan supaya saya menghilangkan hambatan emosi ini? Oh, saya berlatih untuk mengendalikan emosi saya. Saya berlatih untuk tidak mengambil keputusan pada saat emosi, gitu. Jadi kenali hambatan kreativitas kalian, kemudian cari solusinya. Terus yang kedua, biasakan tadi berpikir berbeda. Lihat pisang, oh jangan berpikir, ya udah pisang cuman buat itu aja, cuman buat kolak sama pisang goreng, tapi coba berpikir berbeda, apalagi ya yang bisa dibuat dari ini, terus ngelihat, misalnya kalian ngelihat sampah, "Ih, sampahnya ini bisa diapain ya? Masa dibakar begitu aja malah jadi polusi? Oh, saya buat pupuk organik." Habis itu kalian misalnya ngelihat kotoran kambing, "Oh, banyak kotoran kambing ini masa terbuang begitu aja? Saya bisa buat apa ya? Oh, saya bisa buat pupuk kotoran kambing." Kalian ngelihat apa gitu sesuatu, oh ngelihat batang pisang, oh saya bisa jadiin apa ya? Saya bisa olah jadi apa? Atau misalnya kalian ngelihat di kampung kalian tuh ada pengrajin ketak, anyaman itu, tapi, pendapatan mereka kecil, karena ya jualnya cuma kalau nunggu ada wisatawan yang datang ke desa kalian. Gimana ya caranya supaya bantu orang-orang di sini ningkatin pendapatannya? Oh, kalian jual, ketak-ketak dari ketak hasil anyaman orang-orang di kampung kalian itu secara online gitu. Jadi juga tidak harus berpikir, "Oh, saya yang ciptakan produk dari awal." Tidak gitu. Kalian bisa lihat apa yang ada di kampung kalian, peluang apa, kalian coba jualkan di tempat lain gitu. Jadi kan mungkin orang-orang di desa kalian kurang melek dengan sistem jualan online gitu, kalian bisa, "Oh saya ambil, eee, hasil anyaman di sini, di daerah itu," terus kalian kumpulkan di satu tempat, kalian jual. Bisa jadi seperti itu, kalian jual secara online di all shop kalian, tapi kalian yang mengumpulkan hasil-hasil kerajinan, anyaman ketak dari desa kalian, gitu. Coba berpikir berbeda, apa ya yang bisa saya usahakan, apa yang ada melimpah di sekitar saya dan bisa dijadikan peluang bisnis, bisa saya ubah untuk jadi sesuatu yang bernilai tinggi, bisa jadi rupiah, gitu. Terus selanjutnya bisa juga kalian meningkatkan kreativitas dengan membaca bacaan yang beragam gitu. Dengan kalian membaca, benar-benar deh membaca itu adalah jendela dunia. Pikiran kalian bisa jadi lebih luas, kalian jadi lebih berwawasan, bisa memiliki cara pandang yang baru untuk melihat sesuatu hal gitu dengan membaca. Banyak bacaan yang beragam itu bisa menambah pengetahuan kalian dan pola pikir kalian menjadi lebih luas
gitu. Kalian bisa melihat sesuatu dengan cara yang berbeda dan jadi lebih banyak tahu. Jadi kalian bisa mungkin mungkin buat orang sesuatu hal itu biasa, tapi setelah kalian baca, oh ternyata di luar negeri ini bermanfaat ya kalau dicampur ini, oh kalian bisa jadi, oh saya coba praktekkan di Indonesia, saya coba praktekkan di tempat saya gitu. Jadi itu dengan kalian membaca, kalian bisa punya pengetahuan yang lebih luas dan siapa tahu dari banyak hal yang kalian baca itu bisa jadi kalian menemukan sesuatu ide untuk diaplikasikan di daerah kalian, bisa jadi peluang usaha juga, seperti itu. Nah, terakhir penutupnya, kreativitas itu terdiri dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Jadi, jangan jangan bersantai, hidup itu ya tidak mudah, tapi juga jangan pesimis, cuman yakinlah usaha itu tidak akan mengkhianati kebalik nih Ibu, yakinlah bahwa kerja keras kalian itu tidak akan mengkhianati aduh, grogi nih, Bu, salah. Hasil itu tidak akan mengkhianati usaha gitu. Jadi, kalau misalnya kalian kerja keras, kalian sudah berusaha sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan mengikuti gitu. Jadi kalian juga pasti akan sukses kalau kalian kerja keras, gitu. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.